23029 dari kelompok A5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh dari dinding pelvis terhadap wanita yang akan melahirkan. Nah, jadi gimana cara mengetahui apakah seorang wanita bisa melahirkan secara normal atau tidak? Itu bisa dilakukan dengan vaginal touch. Vaginal touch ya, itu dengan cara memasukkan kedua jari seperti ini ke vagina. Nah, gimana cara kerjanya? Itu nanti diukur dari nanti akan didapatkan yang namanya conjugata diagonalis. Nah, conjugata diagonalis itu berarti dari sini, bawah, dari bagian bawah dari simfisis pubis sini. Nah, ini didapatkan conjugata diagonalis. Nah, kalau tadi didapatkan conjugata diagonalis itu dari bawah simfisis pubis ke promontorium. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah dari conjugata vera ini. Nah, gimana caranya? Itu nanti setelah diukur conjugata diagonalisnya, itu nanti akan dikurangi dengan 1,5 cm dan nanti akan didapatkan conjugata vera. Nah, untuk seorang wanita bisa melahirkan secara normal itu panjang conjugata vera minimalnya itu 11 sampai 11,5 cm. Apabila kurang dari itu berarti tidak disarankan untuk melahirkan secara normal. Lalu selanjutnya itu ada bidang Hodge. Nah, apa itu bidang Hodge? Bidang Hodge sendiri itu adalah bidang yang dipakai untuk mengetahui seberapa jauh seorang bayi itu sudah turun melewati pelvis. Kemudian yang pertama itu ada bidang Hodge 1 yang sebelah sini. Nah, ini bidang Hodge 1. Bidang Hodge 1 ini merupakan jarak antara promontorium dan juga pinggir atas simfisis. Kalau ini simfisis pubisnya, nah ini bagian atasnya. Dari ini promontorium. Nah, ini didapatkan bidang Hodge 1. Selanjutnya itu ada bidang Hodge 2. Bidang Hodge 2 ini sama, dia sejajar sama bidang Hodge 1. Cuman yang membedakan itu kalau tadi bidang Hodge 1 dia dari bagian atas dari simfisis pubis, bidang Hodge 2 itu dari bawah simfisis pubis, ditarik ke belakang sejajar dengan si bidang Hodge 1 ini tadi. Nah, itu nanti didapatkan bidang Hodge 2. Kemudian ada bidang Hodge 3. Bidang Hodge 3 ini sama sih, dia sejajar juga kayak bidang Hodge 1 dan bidang Hodge 2. Kalau bidang Hodge 3 ini dia melewati spina ischiadica. Ya. Dan yang terakhir itu ada bidang Hodge 4. Kalau bidang Hodge 4 itu dia melewati ujung tulang coccygeus. Jadi semua bidang Hodge ini sama-sama sejajar
sejajar dengan pintu atas panggul. Cuman yang membedakan itu ya letak dari masing-masing titiknya. Kalau bidang hot 1 itu kesimpulannya dia dari bagian atas symphysis os pubis. Kalau bidang hot 2 itu dari bawah symphysis os pubis. Kalau bidang hot 3 itu dia melewati spina sciatica. Kalau hot 4 itu dia melewati si coccygeus ini. Oke, itu tadi untuk bidang Hodge. Selanjutnya itu ada bentuk pelvis. Nah, pelvis seperti apa sih yang ideal bagi seorang wanita untuk dapat melahirkan secara normal? Nah, umumnya seorang wanita itu memiliki pelvis yang berbentuk ginekoid. Di sini bisa dilihat kalau dia itu cenderung hampir bulat. Cuman kita bisa lihat bedanya sama android dan juga anthropoid. Nah, android ini biasanya pada laki-laki dan ginekoidnya biasanya pada perempuan. Dari sini bisa kelihatan bedanya. Kalau laki-laki cenderung tajam. Nah, untuk yang perempuan itu lebih luas. Nah, jadi kalau ditanya bentuk pelvis seperti apa sih yang ideal bagi seorang wanita untuk melahirkan secara normal, itu adalah pelvis yang berbentuk ginekoid seperti itu. Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata maupun ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.